Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Doa dan harapan saya saudara senantiasa berada dalam keadaan yang baik, sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Saat malam ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Berikan kami pengertian supaya kami dapat semakin mengenal kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Daniel pasal 10 ayat 18-19 bagian A. Tertulis demikian. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan, dan berkata, "Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat." Saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel mendapatkan penglihatan yang sangat luar biasa akan kemuliaan Tuhan, atau disebut teofani. Kemuliaan Tuhan membuatnya tertunduk, jatuh dan tersungkur. Betapa kemuliaan Tuhan yang nampak itu membuat Daniel menjadi kehilangan kekuatan. Namun kemudian Daniel mengalami sentuhan kasih Tuhan, dan kepadanya diberikan kekuatan baru. Kemuliaan Tuhan tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Kalau kita melihat kemuliaan Tuhan, ada sesuatu yang merasuk dalam jiwa dan roh kita, yang membuat kita merasakan bahwa betapa kudusnya Tuhan, dan betapa tidak layaknya diri kita di hadapannya. Terlalu agung Tuhan itu, dan terlalu kecil diri kita. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita akan menyadari akan keberadaan kita yang sebenarnya. Sama halnya dengan Daniel, Petrus juga mengalami perasaan yang membuatnya meminta Tuhan menjauh dari dirinya. Dalam Lukas 5 ayat yang ke-8 tertulis, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Petrus bukan sekedar takjub melihat banyaknya ikan yang mereka tangkap karena kehadiran Tuhan Yesus. Tapi Petrus takjub karena melihat kemuliaan Tuhan yang ada di hadapannya. Orang-orang lain hanya melihat pada ikan yang banyak, tapi Simon melihat lebih daripada itu. Ia melihat kemuliaan Tuhan. Betapa mulia kehadiran Tuhan Yesus, sehingga Petrus merasa dirinya begitu berdosa dan tidak layak. Ia merasa takut, namun Tuhan menguatkan hati Petrus. Di ayat yang ke-10 dari Lukas pasal 5 ini, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, kita akan menyadari akan adanya perbedaan yang begitu besar antara kita dengan Tuhan. Ada jarak yang begitu jauh antara kita dengan Tuhan yang Maha Kudus. Kita hanyalah debu. Bagaimana bisa kita berbicara dengan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan? Kita yang penuh dengan dosa. Bagaimana bisa menjadi dekat dengan Allah yang Maha Suci? Tapi sungguh luar biasa, saudara, kasih Tuhan begitu hebat atas kita. Dia yang jauh mendekatkan dirinya kepada kita. Kita yang berdosa disentuh dan dilayakkan, dikuduskan dan dibenarkan oleh kuasa darahnya. Seperti kepada Petrus, Tuhan juga berbicara kepada kita. Dia berkata, "Jangan takut. Kuasa darah Kristus telah melayakkan kita dan mengubahkan kita dari seorang yang berdosa menjadi ciptaan yang baru. Hati kita dibaharui dan hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Kita dikuatkan untuk melangkah dalam kebenarannya
dan menjalani hidup untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perasaan tidak berdaya dan tidak layak diresponi Tuhan dengan melimpahi kasih-Nya kepada kita. Saudara dan saya dikasihi Tuhan, dan inilah yang dikatakan Tuhan kepada kita. Aku mengasihi engkau, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami menyadari Tuhan, betapa agungnya, mulia dan kudusnya kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tidak layak di hadapan-Mu. Kami hanyalah debu. Kami tidak berarti. Kami penuh dengan dosa. Kami sungguh tidak layak. Tapi kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan melayakkan kami. Dan kasih karunia-Mu Tuhan limpahkan kepada kami. Kami yang berdosa, disucikan dan dikuduskan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan oleh karena kasih-Mu. Kalau bukan karena kasih-Mu Tuhan, maka kami ini sudah binasa. Tapi kami bersyukur oleh karena Tuhan, Engkau memberikan pesan firman-Mu kepada kami, supaya kami jangan takut, dan Engkau memberikan damai sejahtera kepada kami, sehingga kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah menerima kami dan membenarkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh baik Engkau, mulia kasih-Mu bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Pada malam hari ini, kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami semua. Lindungilah kami dengan kuasa-Mu. Naungi kami dengan kasih-Mu dalam sepanjang tidur kami malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak Tuhan, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Ampunilah segala dosa kesalahan kami ya Tuhan, yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, secara sadar atau tidak kami sadari. Ampuni kami dan baharui kami setiap hari, supaya kami semakin sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Kami juga mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kami. Kami mengampuni dan memberkati mereka. Saat ini kami berdoa untuk yang sedang sakit. Jamahlah ya Tuhan, dan sembuhkanlah dengan kuasa-Mu. Berikan kekuatan yang baru dan kesehatan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk yang sedang mengalami masalah, persoalan-persoalan dalam kehidupannya, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengerjakan lebih daripada apa yang kami doakan. Sebab Engkau terlebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.